Lo pernah ngebayangin nggak, Ren? Gurun yang sepi, cuma ada pasir, batu, dan sunyi yang tebal banget. Tapi di situ, di tengah kesunyian itu, ternyata tersimpan rahasia yang baru kebongkar 36 tahun kemudian. Ini kedengarannya kayak kasus cold case ya, yang lama banget nggak ketahuan pelakunya. Betul, tapi ini bukan cuma soal siapa pelakunya, Ren. Ini tentang seorang ibu muda, dua anak kecil, dan misteri yang baru terpecahkan lewat teknologi DNA di era sekarang. Kita bakal bahas kasus Jane Doe dari Gurun Mojave yang akhirnya teridentifikasi sebagai Marina Ramos alias Maria Ortiz. Sebuah kisah tragis, panjang, dan penuh teka-teki yang terbentang dari gurun Arizona sampai ke sebuah toilet umum di California. Oke, biar kita paham urutannya, kita mulai dari awal banget. Desember 1989. Tanggal 12 Desember 1989, petugas dari Mojave County Sheriff Office menerima laporan dari seorang pengendara yang mencium bau aneh di area Old Temple Bar Road, dekat White Hills, Arizona. Tempat itu terpencil banget. Cuma ada semak, pasir, dan jalan berdebu menuju Danau Mead. Ketika tim patroli datang, mereka menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Jasad seorang wanita ditemukan dalam kondisi tanpa busana, tergeletak di antara bebatuan. Dari hasil otopsi, ada beberapa luka tusukan di tubuhnya. Polisi memperkirakan dia meninggal di lokasi itu, bukan dipindahkan. Tapi waktu itu nggak ada dompet, nggak ada identitas, nggak ada petunjuk siapa dia. Betul, makanya dia dikategorikan sebagai Jane Doe. Polisi nyimpen sidik jarinya, ambil DNA, tapi teknologi waktu itu masih terbatas. Hasilnya nihil. Jadi jasad itu dikuburkan tanpa nama ya? Iya, kasus ini akhirnya masuk ke daftar cold case di Mojave County. Dan bertahun-tahun nggak ada yang tahu siapa wanita itu. Sampai lebih dari 3 dekade kemudian. Tapi anehnya, 2 hari setelah penemuan jasad itu, ada kejadian lain di negara bagian sebelah, California. Tanggal 14 Desember 1989, 2 hari setelah Jane Doe ditemukan, seorang pengunjung taman di Oxnard, California, masuk ke toilet umum di area taman. Dia dengar tangisan bayi dari dalam. Begitu dia buka pintu, 2 bocah perempuan ditemukan. Satu berumur 14 bulan, satunya baru 2 bulan. Mereka ditinggal di lantai tanpa orang dewasa di sekitar. Gue kebayang sih paniknya saksi itu. Langsung lapor ke polisi dan 2 anak itu dibawa ke Child Protective Services. Iya, dari situ mereka ditempatkan dalam sistem foster care, lalu diadopsi sama keluarga di Ventura County, California. Dan yang paling ironis, 2 anak itu tumbuh tanpa tahu siapa orang tua kandung mereka. Selama bertahun-tahun, mereka cuma tahu mereka ditemukan di toilet taman, tapi nggak pernah tahu kalau mereka sebenarnya bagian dari tragedi yang jauh lebih besar. Loncat ke tahun 2022. Kasus ini nyaris dilupakan, sampai akhirnya tim dari Mojave County Sheriff's Office buka kembali file lama. Dan mereka nemuin catatan sidik jari Jane Doe yang masih disimpan dalam arsip forensik. Betul, sidik jari itu dikirim ke database nasional NAMX, National Missing and Unidentified Person System. Dan, boom, hasilnya keluar. Sidik jari itu cocok dengan identitas seseorang yang dulu tercatat pakai nama Maria Ortiz. Tapi ternyata itu cuma alias. Penyelidikan lanjutan mengarah ke Bakersfield, California. Di sana polisi ketemu teman-teman Maria yang nyebut kalau dia sebenarnya bernama Marina Ramos dan udah hilang sejak 1989. Verifikasi fisik dan catatan personal cocok semua. Artinya, Jane Doe dari Gurun Mojave akhirnya punya nama, Marina Ramos. Tapi Ren, pertanyaan baru muncul. Kalau Marina adalah korban, di mana anak-anaknya? Karena dia diketahui punya 2 anak perempuan kecil di tahun 1989. Dan jawaban itu baru ketemu 3 tahun kemudian. Tahun 2023 sampai 2025, polisi Mojave mulai kerjasama dengan missingkids.org dan Laboratorium Forensik Genetika. Mereka pakai teknik genealogical DNA, kayak yang sering dipakai buat ngungkap kasus Golden State Killer. Keluarga Ramos ikut bantu juga ya? Iya, mereka yang ngasih sampel DNA dan juga upload ke database genealogis komersial, berharap ada kecocokan. Dan akhirnya 27 Agustus 2025 muncul hasil kecocokan DNA ini dengan seorang wanita muda.
Saat polisi hubungi dia, wanita itu kaget karena dia baru tahu bahwa dirinya dulu pernah ditinggalkan di sebuah toilet taman di Oxnard waktu bayi. Nama dia sekarang Melissa dan adiknya dikenal sebagai Tina. Tapi nama lahir mereka adalah Elizabeth dan Jasmine Ramos, anak-anak dari Marina. Lo bayangin Ren, 36 tahun hidup tanpa tahu asal-usul dan tiba-tiba lo dapat kabar bahwa ibu kandung lo jadi korban penghabisan di gurun. Itu bukan cuma menyakitkan, tapi juga mengguncang seluruh identitas hidup mereka. Bener banget. Setelah identifikasi, mereka mulai kontak keluarga besar Ramos dan sekarang lagi proses penyembuhan serta rekonsiliasi. Tapi satu hal tetap belum terjawab. Siapa yang menghabisi Marina Ramos? Dalam catatan penyelidikan tahun 1989, ada satu nama yang disebut Marina sebelum menghilang. Seorang pria bernama Fernando. Ya, tapi nggak pernah ada catatan jelas siapa dia. Nggak ada alamat, nggak ada keterangan pekerjaan. Cuma disebut Marina sempat bilang ke teman-temannya, dia mau mulai hidup baru bareng Fernando. Pertanyaannya, apa dia dihabisi karena mau kabur dari seseorang? Atau justru Fernando ini ada hubungannya dengan anak-anak yang ditinggal di Oxnard? Itu misteri yang sampai sekarang belum bisa dijawab. Tapi yang jelas, saksi di taman tempat dua anak itu ditemukan, ngeliat seorang wanita dan dua pria datang naik truk mini hitam. Salah satu pria bawa bayi, wanita itu pakai rok merah dan sepatu bot putih. Polisi percaya mereka kemungkinan terlibat langsung atau nggak langsung dalam kasus Marina. Tapi belum ada identifikasi pasti. Kalau kita tarik garis besar, kasus ini punya 3 misteri besar. 1. Siapa yang menghabisi Marina Ramos? 2. Siapa Fernando? Dan 3. Gimana dua anak itu bisa berpindah dari Arizona ke California cuma dalam waktu 2 hari? Benar, jarak antara dua lokasi itu lebih dari 450 km. Jadi siapapun pelakunya, mereka punya rencana matang dan kendaraan untuk ngelakuin itu. Dan jangan lupa, tahun 1989 belum ada CCTV, GPS atau pelacakan digital kayak sekarang. Jadi kemungkinan besar, orang yang terlibat bisa lolos tanpa jejak. Yang bikin merinding, bisa jadi salah satu dari mereka masih hidup dan ngikutin perkembangan kasus ini sekarang. Kepolisian Mohave County udah buka hotline publik buat siapapun yang punya informasi soal kasus ini. Jadi siapa tahu, ada saksi yang baru berani ngomong setelah 36 tahun. Kasus ini mungkin belum selesai, tapi satu hal penting udah terjadi. Marina Ramos akhirnya punya nama. Dia bukan lagi Jane Doe tanpa identitas. Dia seorang ibu, seorang wanita yang berjuang, dan kini, berkat teknologi dan ketekunan tim forensik, kisahnya didengar dunia. Dan dua anaknya, Melissa dan Tina, yang dulu ditinggal di toilet taman, akhirnya tahu asal-usul mereka. Sebuah kisah kehilangan yang akhirnya menemukan arah. Tapi sampai siapapun yang menghabisi Marina ditemukan, Gurun Mohave masih menyimpan rahasia gelapnya. Bayangan Marina mungkin masih berhembus bersama angin gurun itu. Tapi setidaknya sekarang, dunia tahu namanya. Terima kasih udah dengerin Bayangan Kelam di Gurun Mohave bareng gue Ren. Dan gue Ran, jangan lupa subscribe, share, dan kasih pendapat lo soal kasus ini. Siapa tahu, informasi kecil dari lo bisa bantu ngebuka satu lagi misteri dunia nyata. Bye-bye!